menjelang Tuhan datang kali kedua tidak akan semakin baik. Kenapa? Alkitab bilang dunia akan digoncangkan supaya apa? Tinggal tetap yang tidak tergoncangkan. Siapa yang tidak tergoncangkan? Saya dan saudara adalah orang-orang yang hidup menjadi hamba kebenaran, bukan hamba dosa. Katakan amin. Apa yang hari-hari Bapak Ibu dengar di televisi, di media, di TikTok, di Facebook, di YouTube, di IG? Goncangan yang besar, yang namanya apa? Mega trust. Di Banten, di Sukabumi sudah terjadi. Goncangan itu akan terjadi. Kenapa? Goncangan itu memurnikan hidup kita sebagai anak Tuhan. Apakah kita Kristen sejati, hamba kebenaran, atau kita Kristen palsu, aspal, asli tapi palsu. Mereka itu bukan slogan, merdeka atau mati, merdeka atau mati, bukan. Mereka itu harus dibuktikan dengan sebuah tindakan. Nah makanya siang hari ini Bapak Ibu kita harus mengambil sebuah tindakan. Katakan amin. Yes. Tetapi lebih dari itu, merdeka itu harus dialami oleh setiap orang percaya. Katakan 2-3, dialami oleh hidup saya. 2-3, oleh hidup saya. Bisa bilang amin? Firman itu bukan hanya logos. Firman itu harus rema. Kalau firman itu logos, hanya sebatas pengetahuan. Orang Kristen yang ngerti firman, yang tahu firman begitu banyak sekali. Tapi orang Kristen yang mengalami firman, firman memberi kemerdekaan, kemenangan, sangat sedikit sekali. Sekalipun dia pengkhotbah, sekalipun dia hamba Tuhan, sekalipun dia pelayan Tuhan, itu tidak jaminan. Firman menjadi jaminan buat hidup dia. Ini poin yang pertama. Bagaimana kita bisa mengalami kemerdekaan sejati? Yang pertama, mereka perlu filter. Katakan 2 filter. 2-3 filter. Mereka artinya bebas dari keterikatan. Tidak ada yang mengikat kita. Paulus mengatakan dahulu sebagai hamba dosa, kita begitu terikat dengan dosa itu. Kita begitu diperbudak oleh dosa itu. Saat ini izinkan firman Tuhan menjadi filter bagi hidup kita. Bapak Ibu, mobil itu ada AC filternya. Makanya kenapa AC itu dingin, ada filter AC-nya. Kalau filter itu rusak, kira-kira AC dingin nggak si mobil? Pasti jadi nggak dingin. Kotor aja filter itu jadi masalah. Apakah filter itu sampai rusak? Bapak Ibu, izinkan firman itu menjadi filter buat kita. Bagaimana itu filter berfungsi? Kalau kita nggak pernah baca Alkitab, saya baca apa firman? Baca kitab 1 hari 1 ayat, 1 ayat. Maka matilah Yudas, matilah kita sekarang. 1 ayat. Renungkan firman, pikirkan firman setiap hari. Dia menolong kita kalau kita lagi berbuat dosa. Kita mau bohong, kita mau sombong, kita mau berbuat curang. Di apartemen saya tinggal ada lomba futsal. Orang tua, teknisi, manajer servis, security. Tapi ada anak-anak jemaat, anak warga, bukan jemaat, jemaat. Di mana letak perbedaannya? Bedanya orang tua sama anak kecil main bola. Mau tahu bedanya? Kalau anak kecil main bola, waktu tangannya handball, dia langsung berhenti. Dia jujur. Tapi orang tua main bola handball, sekalipun trit, dia ngotot enggak salah lagi. Kemarin saya nonton anak-anak kecil dia main bola, anak SD SMP. Wasitnya nggak lihat handball. Dia berhenti. Saya bilang terus. Dia bilang enggak, aku tanganku kena bola. Wasit bingung. Masih bilang begini, negara kalau begini pasti maju. Amin. Karena apa? Kehadiran kita sebagai karyawan Palem Group Bina Karya itu menjadi penentu, menjadi history maker, membuat sejarah, bukan menjadi trouble maker, membuat masalah. Amin. Itu kenapa? Filter itu firman merubah hidup kita. Orang terlihat beda
Kristen kerjanya beda, anak Tuhan beda. Jangan sampai kita disorotnya apa? Kristennya hebat, pelayannya hebat, tapi kerjanya keren. Yang kedua, mereka itu dibutuhkan yang namanya aturan. Katakan 2-3 aturan. Mereka tanpa aturan akan menimbulkan kekacauan. Contoh tuh, ketika lampu lalu lintas mati, tiba-tiba semua kendaraan berjalan bebas, siapa saja boleh melintas jalan. Apa yang terjadi? Terjadi kecelakaan. Terjadi makin macet. Terjadi apa? Pasti ngunci. Coba jujur Bapak Ibu. Yang punya mobil, yang punya motor. Lampu kuning apa artinya? Hati-hati untuk kenyataannya untuk bro. Kuning bro, cepat bro, tancap gas. Dari Cengkareng ini, nggak tahu mungkin dari orang Malang kali ya, naik motor ngebut laki-laki menuju ke Grogol. Lampu merah Grogol diterabas. Dia nggak tahu di depan ada polisi, ditweetin selama siang. Anak muda siang ke polisi. Kamu tahu kamu salah? Tahu. Kenapa kamu melanggar? Maaf Pak Polisi, saya nggak tahu kalau di sini ada Anda berdiri. Hati nuraninya sudahlah berfungsi. Yuk Bapak Ibu sebagai anak Tuhan, kalau kita merdeka butuh aturan. Hati nurani kita harus sehat. Bisa bilang amin? Kerja nggak terlambat, pulang juga nggak cepat-cepat pulang. Belum waktu pulang udah kabur.